Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian pagi ini? Apakah kalian masih sehat? Sudah sehat ya? Alhamdulillah. Apakah kalian sudah mandi? Harus sarapan, kemudian sarapan ya, karena dengan sarapan dan mandi badan kita akan merasa segar, sehat, dan kita siap untuk belajar hari ini. Anak-anak sekalian, bahwa pagi hari ini Pak Guru akan kembali mendampingi kalian, mengajarkan kepada kalian masih di tema 8, yang tentunya pada pertemuan sebelumnya kalian sudah pernah dibahas tentang tema 8, yaitu seputar pramuka, atau kepanjangannya adalah Raja Muda Karana. Pada pagi hari ini, Pak Guru akan melanjutkan materi tentang kegiatan-kegiatan yang ada di pramuka, yang tentunya pada pertemuan berikutnya, sebelumnya sudah dibahas oleh Pak Guru dan Bu Guru, dan hari ini Pak Guru akan melanjutkan tentang materi kegiatan-kegiatan yang ada di pramuka. Apa itu? Kalian buka bukunya, yaitu di subtema ketiga, pembelajaran 1 dan 2. Sudah dibuka? Pada subtema ketiga, pembelajaran 1 dan 2, Pak Guru akan menjelaskan tentang satu kegiatan yang biasa dilakukan atau dilaksanakan oleh seorang pramuka, yaitu adalah hiking. Apa itu hiking? Hiking itu adalah melakukan pengembaraan, jalan-jalan pengembaraan, melakukan dari satu tempat ke tempat lain. Itu yang namanya hiking. Hiking di dalam pramuka dilakukan dengan senang hati, dengan gembira, dengan bernyanyi-nyanyi dan sebagainya, sehingga nanti dilaksanakan dengan senang hati. Karena dengan senang hati, maka hiking itu merasa hiking itu dilaksanakan dengan semangat. Kita mendapatkan semangat baru ketika dia melaksanakan dengan baik. Kemudian di hiking itu sendiri, di petualangan di pramuka itu sendiri, banyak sekali manfaatnya yang dapat kita peroleh. Apa itu? Yang pertama adalah dengan melakukan hiking atau berpetualang, maka pramuka atau kita akan mempunyai sifat pemberani. Dengan melakukan hiking itu, maka jiwa pemberani kita akan muncul. Kenapa kok muncul dengan sifat pemberani? Karena di kegiatan hiking itu dituntut seorang pramuka untuk melakukan sesuatu sendiri. Tidak boleh tergantung pada orang lain. Tapi kita juga malah justru bisa menolong temannya, menolong orang lain. Itu akhirnya berbagai tantangan yang ada di kegiatan tersebut harus kita pecahkan sendiri, harus kita hadapi sendiri. Itu sehingga kegiatan hiking akan menumbuhkan rasa sifat keberanian dalam jiwa pramuka itu sendiri. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua apa? Siapa yang sudah tahu? Ayo, siapa yang tahu? Yang kedua adalah manfaat hiking adalah seorang pramuka mempunyai jiwa syukur. Kenapa kok tumbuh rasa syukur kita? Karena ketika kita melakukan hiking atau berpetualang, maka kita akan melihat sebelah kiri, sebelah kanan kita itu pemandangan-pemandangan yang indah, kemudian sawah, umpamanya seadanya sawah yang luas, hijau dan sebagainya. Itu tentunya kita harus bersyukur karena itu semuanya ciptaan Allah, dan kita harus bersyukur
tentang nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Kemudian manfaat yang ketiga adalah dengan berhacking badan kita menjadi sehat tentunya. Kenapa badan kita sehat? Karena badan kita gerak terus, mulai dari kaki, tangan, gerak mengeluarkan keringat sehingga badan kita menjadi sehat. Itu adalah 3 manfaat dari sekian banyak manfaat yang ada di kegiatan hacking itu. Kemudian sebelum kita melaksanakan hacking tentunya ada persiapan-persiapan yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah peralatan bekal kita, tentunya kita siapkan minum, kita siapkan bekal-bekal supaya nanti di perjalanan kita tidak kehausan atau kelaparan. Kita perlu persiapkan itu. Kemudian yang kedua yang harus kita siapkan adalah peta petunjuk. Harus ada peta. Ini peta. Karena peta itu menjadi petunjuk kita untuk sampai ke tujuan supaya kita tidak tersasar kemana-mana. Tersasar itu tersesat. Itu kita perlu yang namanya peta. Kemudian di samping peta kita juga harus memperhatikan rambu-rambu atau tanda-tanda jalan rambu-rambu menuju ke suatu tujuan. Itu kita harus bersiap. Kenapa? Di samping peta ada rambu-rambunya, kita juga harus kita kenal dan kita jeli untuk memahami hal itu. Contohnya, kenapa kita harus memperhatikan rambu-rambu lalu lintas itu, rambu-rambu yang akan menuju tujuan itu? Karena kita akan terlatih untuk terbiasa mengenali tanda-tanda sehingga apa yang menjadi tujuan kita ke sana sampai tidak tersesat. Itu akan terlatih pada kita pada saat kita sudah besar. Contohnya, kalau kita sudah terbiasa untuk memperhatikan rambu-rambu, maka ketika kita sudah besar, kita mengendarai kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil di jalan raya, kita menuju ke suatu tempat, kita sudah terbiasa membaca rambu-rambu lalu lintas. Itu contohnya seperti ini. Ini salah satu contohnya. Kemudian ini adalah sebagian dari contoh-contoh rambu-rambu lalu lintas yang ada, yang biasa kita ditemukan jalan. Kemudian ketika ada yang menuju ke menyeberang jalan, kok ada tanda-tanda putih di jalan itu? Apa? Itu adalah namanya zebra cross. Itu tempatnya untuk apa? Kita untuk menyeberang jalan. Menyeberang jalan itu juga ada tempatnya, tidak sembarang. Ketika kita mau menyeberang jalan, kita juga harus memperhatikan tanda-tanda. Nah, seorang pramuka harus jeli dengan hal seperti itu. Kemudian pada diri seorang pramuka itu ada tanda-tanda khusus yang harus di dalam seragam, khususnya ya, itu ada berbagai atribut-atribut yang ada di pramuka itu yang menandakan kemampuan pribadi dari masing-masing anggota pramuka. Itu kalau dikenal sebagai namanya TKK, yaitu tanda kecakapan khusus. Itu ada beberapa contoh TKK sendiri. Itu ketika kita sudah mampu sesuatu, maka akan diberi tanda seperti ini dan sebagainya. Kemudian anak-anak sekalian, seorang pramuka ketika melaksanakan kegiatan lintas alam atau hiking atau istilahnya berpetualang, itu tentunya akan menemukan hal-hal yang baru yang tentunya berbeda dengan lingkungan kita. Dan kita harus contohnya ketika suatu saat seorang pramuka atau kita sebagai seorang pramuka melakukan hiking ke suatu tempat, maka kalian tentunya akan menemukan komunitas-komunitas masyarakat yang berbeda dengan kita. Tidak sama
antara kita dengan orang lain, komunitas orang lain. Contohnya, suatu hari ketika kita melaksanakan hiking atau berpetualang ke suatu tempat di daerah pesisir, di daerah pantai, maka kita tentunya akan menemukan komunitas masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Kenapa nelayan? Kok masyarakatnya sebagai nelayan? Karena di daerah tersebut dekat dengan laut, otomatis mata pencaharian masyarakat tersebut adalah sebagai nelayan. Kemudian misalnya suatu saat anggota pramuka mengadakan hiking atau berpetualang ke daerah pegunungan, itu akan menemukan komunitas masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani, menanam sayur-sayuran, menanam buah-buahan dan sebagainya. Itu karena kenapa kok nggak nelayan? Ya tidak, karena itu di daerah pegunungan yang dingin, udaranya sejuk, maka cocok untuk bertanam. Nah, kemudian ketika kita melakukan perjalanan di daerah perkotaan juga akan menemukan banyak sekali orang berjualan, toko-toko, supermarket dan sebagainya. Kenapa? Karena di perkotaan. Itu artinya masyarakat itu berbagai dari komunitas satu yang lain itu mengalami perbedaan-berbeda. Nah itu meskipun mereka berbeda, itu harus saling membutuhkan. Seorang petani membutuhkan barang dagangan atau apa, sehingga ke kota beli. Kemudian seorang yang beli ke perkotaan juga sama, membutuhkan sayur dan sebagainya. Berasal dari mana? Berasal dari pegunungan. Butuh ikan laut dan sebagainya juga itu dari mana? Dari nelayan. Dan itu saling menguntungkan, saling membutuhkan. Karena saling membutuhkan, maka kita tidak boleh saling mencela, kita tidak boleh saling menghina. Oh, kamu orang nelayan, kamu seorang pekerja. Tidak, tapi tidak boleh seperti itu. Kalau kita harus saling membutuhkan, sehingga meskipun berbeda-beda, kita artinya tetapi tetap satu. Seperti semboyan yang ada di negara kita, apa yang ada di burung Garuda itu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang ada di sini, yang ada di apa? Yang ada di cengkeraman burung Garuda Pancasila itu sudah ada Bhinneka Tunggal Ika. Itu artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Artinya kita harus bersatu, tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling mencela, menyepelekan satu sama lain, tapi kita bersatu. Begitu. Kemudian ketika seorang pramuka mengadakan camping atau berkemah juga akan bertemu dengan komunitas-komunitas dari berasal daerah, berapa daerah. Itu juga harus kita hormati. Pada saat kita melakukan hiking atau perjalanan, lah contohnya kita perjalanan memakai kendaraan. Itu kendaraan tentunya kita juga harus jelas yang dijelaskan tadi. Contohnya ada tanda-tanda, itu ada nih mobil, nah ini tanda seperti ini. Ini adalah tandanya bahwa kita sebentar lagi menemukan jalan yang menanjak. Itu tandanya. Tetapi ketika suatu saat kita melakukan berkendara, kemudian ada tempat mobil ini berbelok-belok, maka kita harus sebentar lagi harus hati-hati karena sebentar lagi di depannya ada jalan yang berbelok-belok. Itu tandanya kita harus jeli untuk memahami tanda-tanda atau rambu-rambu lalu lintas seperti itu, sehingga ketika seorang pramuka sudah terlatih dengan menemukan tanda-tanda seperti itu, maka ketika kita sudah dewasa, kita akan terbiasa, sehingga ketika mengendari sepeda motor atau mobil dan di jalan raya khususnya, kita sudah biasa berdisiplin untuk memahami tanda-tanda lalu lintas. Begitu. Kemudian anak-anak sekalian, seorang pramuka
itu juga harus memahami ada apa kegiatannya. Kegiatannya contohnya ketika kita melakukan berpetualang atau melakukan hiking, itu juga tentunya apa, ada beberapa lokasi-lokasi yang harus kita hadapi. Contohnya seandainya kita ditemukan di sebuah perdesaan menemukan sungai, juga kita harus hati-hati seperti itu. Kemudian anak-anak, salah satu kegiatan yang ada di pramuka itu yaitu salah satunya adalah jambore. Apa itu jambore? Jambore adalah pertemuan dengan anggota pramuka yang lain dalam bentuk camping, dalam bentuk berkemah. Dan ketika kita berkemah, berbagai kegiatan ada di situ. Salah satunya adalah lomba. Di antaranya lomba apa dan pramuka? Lomba tali temali, kemudian ada lomba memasak. Itu salah satu kecakapan yang ada di pramuka, anggota pramuka yang harus dipunyai. Kemudian pentas seni, nyanyi juga harus ada. Hasilnya nyanyi apa, prakarya yang lain, contohnya semapur. Ini bendera semapur itu berbeda dengan bendera yang ada setiap kita temukan sekali, sehingga yang sering kita temukan itu bendera semapur adalah bentuk seperti ini, segitiga. Nih, segitiga semapur. Dan kemudian tali temali bisa dibuat apa-apa, bisa dibuat dengan garis lurus, kemudian tali temali ada zigzag, kemudian bagaimana melingkar apa, tali dan sebagainya itu ada. Kemudian tali silang, dan itu tali temali salah satu kegiatan tali temali yang ada di pramuka, tentunya seperti itu. Kemudian ketika kita lomba, contohnya kita salah satunya adalah lomba umpamanya lomba senam, itu juga ada dan sebagainya. Anak-anak sekalian, itu adalah beberapa kegiatan yang ada di pramuka pada saat jambore. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan pramuka itu sangat menyenangkan, sehingga ketika kita menjadi anggota pramuka, tentunya manfaat banyak sekali yang kita dapat. Sehingga sebagai anggota pramuka, kita pertama harus menjadi orang pemberani, kemudian pandai bersyukur, kemudian semangat, sehat, dan sebagainya. Begitu ya. Saya kira cukup sekian untuk pembahasan subtema ketiga pembelajaran 1 dan 2. Cukup sekian hari ini ya, dan nanti akan disambung dengan subtema berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap di rumah karena kondisi begitu. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker ketika keluar rumah, tapi jangan lupa biasakan pakai masker, dan jangan lupa sesering mungkin untuk mencuci tangan pakai sabun, kemudian dicuci pakai air yang mengalir. Seperti itu. Sekian dari Pak Guru. Kita baca hamdalah dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.